Sejumlah aktivis di Kabupaten Garut membuka forum diskusi dalam rangka menyikapi atau mengkritisi kebijakan pemerintah Kabupaten Garut. Forum diskusi yang diinisiasi oleh LSM GMBI Distrik Garut itu dilaksanakan di Rumah Makan Kampung Muara Sunda, Jalan Raya Bayongbong, Kecamatan Garut Kota, Kamis tanggal 4 November tahun 2021. Banyak permasalahan yang menjadi bahan kritisi para aktivis tersebut. Dari mulai persoalan pendidikan, isu lingkungan, pembangunan infrastruktur, pengelolaan keuangan dan lain sebagainya. Cara yang ngobrol bareng ini seperti apa sih? Ya. Jadi ini awalnya dari keprihatinan para aktivis pergerakan, para sesepuh pergerakan dalam melihat kondisi atau pengelolaan pemerintahan Kabupaten Garut hari ini, di mana dari beberapa aspek, baik aspek politik, aspek hukum, aspek budaya, aspek lingkungan hidup, ini banyak kekurangan atau ada kesengajaan atau ada upaya-upaya yang mana ini menurut kami para aktivis ada sebuah kesalahan yang tentu harus kita kritik atau ada penyimpangan yang harus kita luruskan. Untuk apa? Untuk kemudian ini bisa menjadi bahan bagi pemerintahan Kabupaten Garut untuk mengelola Garut ke depan, supaya ini Garut pengelolaannya lebih profesional, lebih terbuka, transparan, di mana hari ini transparansi publiknya masih kurang. Pengelolaan pemerintahannya juga banyak aparatur pemerintahan yang terlibat kasus-kasus hukum. Kepedulian pemerintahan terhadap kebudayaannya juga masih rendah. Kepedulian terhadap lingkungan hidup juga tidak ada. Nah, ini yang menjadi concern kita, para aktivis pergerakan lintas sektoral. Nah, baru kali ini kita mengadakan silaturahmi, ngobrol bareng, menolak kinerja aparatur pemerintahan Kabupaten Garut dalam aspek yang berdasarkan concernnya masing-masing. Nah, aktivis lingkungan hidup tentu dalam perspektif lingkungan hidup tuh bagaimana nih keseriusan pemerintah Kabupaten Garut dalam mengelola lingkungan hidup, aspek budayanya seperti ini, aspek politiknya, aspek-aspek lain-lainnya yang tumbuh di masyarakat ini kita tampung, kita rumuskan. Apakah kemudian kita akan mengambil suatu upaya atau suatu tindakan, seperti apa tindakan yang nanti kita sama-sama akan sepakati. Misalkan kita melayangkan audiensi ke DPRD Kabupaten Garut atau melakukan upaya-upaya yang lain, tentu sesuai dengan koridor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu sih pada pokoknya. Pertama, jadi ada berapa aktivis ini kita undang kurang lebih 50 elemen. Tapi saya pikir belum semuanya bisa hadir. Ada yang confirm tidak bisa pada agenda hari ini. Tentu kegiatan ini kita akan lakukan kembali upaya penguatan lebih lanjut, pendalaman persoalan-persoalan yang muncul di permukaan. Nanti kita akan lihat persoalan-persoalan apa yang muncul di permukaan, kita himpun, kita bahas bersama, kita pilah apakah ini persoalan-persoalan yang memang ruang pengelolaan pemerintahan Kabupaten Garut atau memang pemerintahan kabupaten provinsi, kita pisahkan. Atau instansi misalkan terkait masalah lingkungan hidup, apakah ini terkait kepemilikannya perhutani, kan itu tidak concern kita. Concern kita ini menilai kinerja pemerintahan Kabupaten Garut. Ini yang 2 periode ini nih, Pak Rudi Gunawan. Penilaiannya seperti apa sampai sekarang? Nah, kita kan tampung semua nih. Kita tampung apa yang menjadi buah pikir teman-teman kita. Saya juga kan tidak begitu mendalami dalam aspek lingkungan hidup seperti apa ya, pendekatan budayanya seperti apa. Tentu kita nanti rumuskan lah. Tapi kalau khususnya yang bidang yang saya geluti hari ini, tentu ini masih banyak kekurangan
yang harus dibenahi, aspek transparansi publik, aspek bagaimana pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pemerintahan, bagaimana pembinaan dan pengawasan terhadap para kepala desa. Ini yang menjadi concern kami di sini. Banyak kepala desa yang tersangkut masalah hukum, korupsi, masalah pidana lainnya, pertanggungjawaban APBD-nya seperti apa dan bagaimana. Nah itulah banyak persoalan-persoalan yang tentu harus kita kritisi, harus kita sikapi lah. Salah satunya ini yang paling besar di Garut misalnya, apa yang tersoroti? Yang disoroti ya paling utamanya mungkin. Oleh siapa? Oleh ini. Oleh kita. Ini. Nah, tentu ada juga main isunya terhadap pengelolaan anggaran, pengelolaan APBD. Nah, keterkaitan pengelolaan APBD yang khususnya pengadaan barang dan jasa ini sudah menjadi sebuah gurita. Ini menjadi sebuah persekongkolan antara pihak satu, pihak lainnya, antara penyelenggara, antara panitia dan sebagainya. Contoh pengadaan barang dan jasa. Di tahun 2020 ada 5 pekerjaan lelang yang besar lah untuk ukuran APBD Kabupaten Garut yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diaturnya. Tentu ini terindikasi ada permainan antara pihak pengusaha, pihak penyelenggara juga, dan pihak dinas sebagai pemilik anggaran. Nah, itu. Kaitan ini saya kira bahwa gini, alur logika berpikir, ada konstruksi berpikir, lalu kemudian membuahkan substansi, korelasi, dan esensi. Nah maksudnya dalam konteks ini, saya kira ketika misalkan Bapak narasumber tadi itu membicarakan kaitan dengan esensi, saya kira itu adalah sinyalemen. Saya kira itu adalah sub pembelajaran untuk dilakukan pengkajian dan klarifikasi. Contoh misalkan kaitan dengan masalah 13/2003 ketenagakerjaan, ada esensi PP-nya. Turunannya itu adalah kaitan dengan pelanggaran pajak pekerjaan, pajak pekerja. Nah itu sinyalemen, artinya bahwa kita klarifikasi di Kabupaten Garut dengan aktualisasi dan data update. Apa saja? Kaitan dengan masalah esensi tadi. Esensinya adalah begitu, substansinya undang-undang yang disinyalemen tadi. Saya kira begitu. Jadi saya kira jangan orientasi konstruksi berpikir yang mungkin dari narasumber tadi itu tidak. Silakan. Mungkin dengan masuk. Oh apa tuh? Bukan, itu yang Oh iya. Sorry. Ya diselesaikan dulu lah. Pak dulu. Oh iya. 10 menit biar lebih hangat nanti. Tidak ada tindakan sama sekali. Ini kalau berbicara lingkungan, saya kira ini tentang kita semua. Di 2016 kita sudah terkena dampak banjir bandang dan sampai hari ini pun pemerintah Garut di daerah yang gunung-gunung menjadi dampak bencana tidak ada yang signifikan untuk mencegah terjadinya bencana kembali. Dan kita baru masuk musim hujan. Ini beberapa hari sudah banjir dulu. Isu-isu lingkungan